Lu pernah mikir nggak, kenapa ada orang yang kelihatannya biasa-biasa aja? Bajunya sederhana, kendaraan standar, rumahnya nggak heboh. Tapi begitu lu kenal lebih dalam, ternyata asetnya segunung. Mereka nggak pernah flexing, nggak pernah pamer saldo. Tapi selangkah demi selangkah, hidupnya naik kelas tanpa banyak omong. Salah satu komunitas yang sering jadi sorotan dalam hal ini adalah komunitas Tionghoa. Banyak keluarga Cina yang secara turun-temurun punya mindset keuangan yang sangat kuat. Mereka bukan cuma pinter cari uang, tapi lebih penting lagi pinter menjaga, memutar, dan membesarkan uang. Yang bikin menarik, cara mereka membangun kekayaan ini bukan dari keajaiban, bukan dari hoki, dan bukan juga dari warisan besar. Tapi dari pola pikir dan kebiasaan kecil yang mereka lakukan terus-menerus. Kalau orang lain kerja keras siang malam, tapi tetap hidup pas-pasan, banyak dari mereka bisa pelan-pelan membangun fondasi yang bikin hidupnya aman secara finansial. Kuncinya bukan seberapa keras lu kerja, tapi bagaimana cara lu memperlakukan uang. Mari kita kupas satu persatu kenapa dan bagaimana trik keuangan orang Cina bikin mereka kaya diam-diam. Pertama, mindset uang kecil adalah fondasi uang besar. Bayangin gini, ada dua orang sama-sama dapat penghasilan 5 juta per bulan, yang satu setiap bulan habis tak bersisa, sedangkan yang satu lagi langsung sisihin 30% begitu uang masuk. Setahun kemudian, yang pertama tetap mulai bulan dengan dompet kosong. Yang kedua, punya tabungan yang bisa jadi modal usaha, investasi, atau dana darurat. Itulah bedanya mindset keuangan. Orang Cina melihat uang kecil sebagai fondasi uang besar. Buat mereka, nabung itu bukan kalau ada sisa, tapi hal pertama yang dilakukan begitu uang datang. Mereka punya kebiasaan lama, amankan dulu uangnya, baru pakai sisanya. Alasannya sederhana. Mereka tahu keinginan manusia nggak ada habisnya. Kalau lu nunggu ada sisa buat nabung, sisa itu hampir nggak ada. Karena setiap punya uang, otak kita otomatis mikir, apa yang mau dibeli, bukan berapa yang harus disimpan. Dengan mindset seperti ini, walau gajinya sama, hasilnya jauh berbeda. Orang yang menyimpan uang lebih dulu akan punya fondasi. Orang yang nabung kalau sempat, nggak akan pernah sempat. Kedua, hidup di bawah kemampuan, bukan di atasnya. Kebanyakan orang begitu penghasilan naik, gaya hidup ikut naik. Dulu makan nasi goreng kaki 5, sekarang harus di kafe. Dulu naik motor, sekarang harus kredit mobil. Padahal pemasukan baru naik sedikit, tapi pengeluaran melonjak 2 kali lipat. Sementara itu, banyak orang Cina tetap hidup dengan gaya hidup yang sama bahkan setelah penghasilannya meningkat. Mereka percaya uang lebih bukan untuk gaya, tapi untuk modal. Gua punya teman keturunan Tionghoa. Keluarganya punya toko besar di kota, tapi tiap ketemu, dia masih naik motor lawas, pakai sendal jepit, dan makan siang di warung sederhana. Ketika gua tanya kenapa, dia jawab santai, gaya hidup gua nggak perlu ikut penghasilan. Penghasilan gua yang harus ngikutin target keuangan. Mereka sadar, kalau setiap kenaikan penghasilan diimbangi dengan kenaikan gaya hidup, mereka nggak akan pernah punya sisa untuk tumbuh. Tapi kalau gaya hidup tetap stabil, selisih itu jadi bensin untuk membangun aset. Ketiga, mereka bikin uang kerja, bukan diam di rekening. Banyak orang bangga kalau punya tabungan besar di bank. Padahal diam-diam nilainya digerogoti inflasi. Orang Cina ngerti banget soal ini. Buat mereka, uang bukan cuma disimpan, tapi diputar. Mereka punya prinsip, kalau uang cuma tidur, dia pelan-pelan mati. Kalau uang kerja, dia pelan-pelan tumbuh. Contoh sederhana, misalnya mereka punya tabungan 50 juta,
10 juta mereka investasikan untuk buka usaha kecil, jualan makanan, kelontong, atau online shop. 20 juta disimpan sebagai pegangan. Sisanya mungkin ditaruh ke investasi kecil seperti emas, tanah, atau reksadana. Hasilnya mungkin nggak langsung besar, tapi uang itu mulai bergerak. Uang yang kerja adalah uang yang bertambah. Uang yang tidur adalah uang yang habis pelan-pelan. Keempat, uang itu alat, bukan gaya hidup. Buat banyak orang, utang dipakai untuk beli HP, motor, atau jalan-jalan. Tapi buat banyak keluarga Cina, utang hanya dipakai untuk sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Beli HP dengan kredit? Tunggu dulu. Tapi pinjam uang untuk tambah modal dagang? Ya gas. Mereka sadar, utang itu seperti pisau tajam. Bisa dipakai buat masak, bisa juga bikin luka. Kalau dipakai untuk hal konsumtif, pisau itu balik nyayat diri sendiri. Tapi kalau dipakai untuk hal produktif, pisau itu jadi alat bertahan. Makanya, mereka punya prinsip kuat. Kalau belum bisa bayar lunas, jangan beli. Kelima, diajarkan nilai uang sejak kecil. Ini salah satu rahasia terbesar. Banyak anak-anak Tionghoa sejak kecil sudah dilibatkan dalam bisnis keluarga. Bantu jaga toko, melayani pelanggan, atau ngitung uang. Mereka bukan cuma diajarin cara dapat duit, tapi merasakan susahnya cari uang. Anak-anak ini tumbuh dengan mental, kalau uang ini hasil kerja keras, jangan buang sembarangan. Jadi saat dewasa, mereka nggak gampang tergoda gaya hidup impulsif. Mereka ngerti bahwa setiap rupiah punya keringat di baliknya. Dan itu membentuk pondasi mental kaya sejak dini. Keenam, nabung selalu punya tujuan jelas. Banyak orang nabung cuma asal kumpulin. Akhirnya begitu ada diskon besar, tabungan langsung amblas. Tapi orang Cina nabung dengan arah dan target. Misal, gua nabung ini buat DP rumah 10 tahun lagi. Atau buat modal usaha. Atau buat biaya sekolah anak. Karena ada tujuan, setiap rupiah yang masuk ke tabungan punya makna. Nabung nggak lagi kerasa berat. Karena mereka tahu apa yang sedang mereka kejar. Ketujuh, nggak gengsi mulai bisnis dari kecil. Banyak orang nunggu punya modal gede dulu buat mulai bisnis. Mereka nunggu momen sempurna yang nggak akan pernah datang. Sementara itu, orang Cina mulai dari kecil. Modal 1 juta, jualan makanan kecil-kecilan. Modal 5 juta, buka kelontong atau online shop. Modal 10 juta, mulai ekspansi pelan-pelan. Karena mereka percaya, gerak kecil hari ini lebih berharga daripada rencana besar yang nggak dijalankan. Dari satu langkah kecil, usaha berkembang jadi besar. Dari satu toko kecil, jadi 3. Dari satu usaha rumahan, jadi jaringan usaha. Progresnya pelan, tapi pasti. Kedelapan, investasi itu bukan pilihan, tapi wajib. Mereka paham satu hal penting, nilai uang akan turun kalau diam aja. Itulah kenapa sebagian besar orang Cina terbiasa mengalokasikan uang ke tanah dan properti karena nilainya naik. Barang berharga kayak emas, koleksi bernilai, reksadana, saham, dan usaha. Mereka nggak nunggu kaya dulu untuk investasi. Mereka jadi kaya karena investasi sejak kecil. Mulai dari nominal kecil tapi konsisten, itulah yang bikin efek bola salju. Kesembilan, bedakan perlu dan pengen. Sebelum beli sesuatu, mereka punya kebiasaan sederhana, mikir 2 kali. Mereka selalu mikir, ini gua butuh beneran atau cuma pengen? Kalau jawabannya pengen, mereka tahan dulu seminggu. Ajaibnya,
Seringkali keinginan itu hilang sendiri. Dengan cara sederhana ini, mereka terhindar dari belanja impulsif, menjaga uang tetap aman, dan bisa fokus ke hal-hal yang benar-benar penting. Ke-10, punya catatan keuangan, walau sederhana. Mereka gak semua punya gelar akuntansi, tapi mereka paham pentingnya mencatat. Buku kecil atau catatan HP pun cukup. Yang penting, mereka tahu aliran uang mereka. Karena mereka percaya, lu nggak bisa ngatur apa yang lu nggak tahu. Dengan catatan keuangan, mereka tahu pos mana yang boros, mana yang bisa dipangkas, dan bagaimana memperbaikinya. Ke-11, ini kebiasaan kecil yang efeknya besar. Hidup sederhana bukan kekurangan. Banyak orang salah paham, hidup sederhana itu berarti miskin. Padahal buat mereka, hidup sederhana artinya nggak dikejar cicilan. Nggak pusing akhir bulan, tidur tenang tanpa mikir utang. Buat mereka, ketenangan jauh lebih berharga daripada gengsi sesaat. Mereka nggak kejar pengakuan orang. Mereka kejar kestabilan hidup. Ke-12, bukan pelit, tapi tahu waktunya nikmati hidup. Banyak yang bilang orang Cina pelit, padahal bukan. Mereka cuma pintar prioritas. Mereka tetap liburan, makan enak, beli barang mahal, tapi setelah semua target keuangan aman. Mereka tahu reward itu lebih nikmat kalau dikasih setelah kerja keras, bukan sambil gali lubang tutup lubang. Banyak orang cari cara cepat kaya, tapi orang Cina mereka main di cara pasti kaya. Bukan dengan cara instan, tapi dengan kebiasaan kecil yang dijaga terus. Nabung di awal, bukan sisa. Gaya hidup tetap sederhana. Uang diputar, bukan tidur. Investasi pelan, tapi konsisten. Fokus pada pondasi, bukan pencitraan. Mereka nggak butuh validasi orang lain. Mereka nggak kejar flexing. Mereka cuma bangun pondasi pelan-pelan. Sampai tiba-tiba satu saat mereka jauh di depan. Dan yang paling menarik, siapapun bisa melakukan hal yang sama. Lu nggak harus lahir kaya untuk punya pondasi kuat. Lu cukup mulai dari sekarang. Mulai dari 10% penghasilan lu. Dari catatan kecil, dari usaha kecil-kecilan, karena kaya diam-diam bukan soal keberuntungan, tapi soal kebiasaan.